Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak, para ibu, para jamaah salat isya wa tarawih di Masjid Al-Hidayah Jemur Sari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada malam ini Allah masih merahmati kita semua, memberikan anugerah kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Kita bisa menjalankan salat isya dengan berjamaah yang nanti akan kita lanjutkan salat tarawih. Mudah-mudahan malam ini malam diturunkannya malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Allah sampaikan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Para bapak, para ibu, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kehidupan dan kematian atau kematian dan kehidupan adalah sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita kemudian menghidupkan kita untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Jadi sesungguhnya hidup di dunia ini adalah berkompetisi, berupaya, fastabiqul khairat, berupaya semaksimal mungkin agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Ujian dan kenikmatan itu hal yang biasa. Kadang kita diuji dengan kesenangan, kadang kita diuji pula dengan sebuah penyakit dan penderitaan. Dua-duanya adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya enak mana diuji kesenangan dengan kesengsaraan, hampir kita memilih ingin tetap diuji dengan kesenangan. Hampir seperti itu. Jarang sekali ya orang ketika disuruh memilih hidup ini ujian, silakan dipilih diuji yang enak atau diuji yang tidak enak. Kebanyakan milih yang diuji yang enak. Apa ujian yang enak itu? Kekayaan, prestasi, pangkat, nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Itu ujian kesenangan, dan kita memburu itu. Kita bekerja pagi, siang, sore, malam agar kita mendapat kekayaan sebanyak-banyaknya. Bagi anak-anak yang masih muda, mengejar karir setinggi-tingginya agar meraih puncak prestasi yang tertinggi, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika dia sudah dapatkan, ternyata sesungguhnya banyak orang yang kemudian berguguran gagal untuk hal yang satu ini, ujian dengan kenikmatan. Ketika Allah kemudian uji kita dengan kesengsaraan, banyak juga yang gagal, tetapi lebih kecil bila dibandingkan dengan ujian kesenangan. Karena itulah Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin mendapatkan kekayaan, itu kan dengan jalan kita bekerja.
dengan jalan kita ikhtiar secara zahir. Kemudian Allah berikan kita kekayaan yang seperti hal yang kita harapkan. Tetapi belum tentu orang yang mendapatkan kekayaan itu berbarengan dengan mendapatkan rizki, karena berbeda antara kekayaan dengan rizki. Ada orang yang diberikan kekayaan banyak sekali, tapi rizkinya sempit sekali. Kalau kemudian ada orang yang kaya raya, hartanya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tapi dia kemudian Allah uji dengan sakit, apa yang dia rasakan dengan nikmat sekian banyak itu? Tidak ada. Hanya sibuk dengan urusan sakitnya. Hartanya sekian banyak tidak bisa dinikmati, rumahnya yang sekian banyak tidak bisa ditempati semuanya, mobil yang sekian banyak tidak bisa dinaikin semuanya. Itu ternyata hartanya banyak tetapi rezekinya sempit. Karena itu, kalau kita ingin mengejar harta, maka jangan terbatas berhenti untuk mengejar harta, tetapi kejarlah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu adalah buah dari ketaatan, sementara harta adalah buah dari kerja keras. Kalau ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalan satu-satunya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Al-Quran surah At-Talaq itu takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan rezeki. Rezeki itu tidak hanya berbentuk uang, rupiah, benda, tetapi kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, apalagi kesehatan, ketenangan jiwa, waktu yang luang, kumpul bersama keluarga. Itu adalah bentuk rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga, tidak bisa dinilai dengan harta sebanyak apapun. Ketika kemudian orang itu diuji, dia mendapatkan harta tetapi diuji dengan banyak-banyak hal-hal yang kemudian tidak membuat dia merasakan dan menikmati harta dan kekayaannya itu. Karena itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan satu-satunya agar Allah limpahkan rezeki kepada kita adalah dengan jalan takwa. Inilah buah dari puasa yang kita jalankan selama ini. Di banyak versi Al-Quran itu Allah jelaskan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Kalau menurut surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 1-5, amat sangat jelas bahwa orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang ghaib, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hadirnya hari neraka dan surga. Ketika sudah beriman kepada Allah, maka dia sesungguhnya telah mendapatkan satu tiket untuk dia meraih takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Iman, menjalankan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak, bersedekah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman dengan kitabullah, Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, beriman dengan hari akhir, hari kiamat. Maka ketika kita sudah punya 5 prasyarat untuk meraih takwa, maka buahnya adalah ulaika ala hudam mir rabbihim, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, maka itulah orang-orang yang sukses mendapatkan kemenangan, kebahagiaan. Jadi upaya kita untuk meraih mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan jalan takwa. Dengan jalan takwa, tidak dengan jalan yang lain. Kalau kita ingin bahagia dengan berupaya
menikmati hasil kekayaan kita dengan kita gunakan berfoya-foya, menikmati kehidupan dunia dengan mengumbar hawa nafsu, maka kebahagiaan itu tidak akan bisa kita raih. Itu secara personal akan kita dapatkan, kita meraih kebahagiaan yang kita dapatkan baik dunia bahkan di akhirat kelak nanti. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekedar menjadikan kita ini secara individu orang yang baik. Kita punya kewajiban yang kedua selain sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan takwa, tetapi juga Allah perintahkan kita dalam surat yang kedua pula ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan sesungguhnya kita ini selain sebagai Abdullah, hamba Allah, kita punya secara personal, kita menjadi hamba Allah yang taat, takwa, mendapatkan banyak anugerah, keberkahan, keberlimpahan, rahmat, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini kita dapatkan. Jangan puas dengan kita menikmati kebahagiaan secara personal. Kita punya kewajiban untuk menjadi khalifah, mengajak orang lain untuk pula taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kita. Jangan biarkan keluarga kita tidak seperti kita. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka ajak keluarga kita, anak kita, istri kita sama, bahkan lebih dari kita. Ayatnya amat sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini yang tugas yang tidak ringan, tugas yang tidak sederhana. Kalau kita sudah meraih takwa dengan buah dari upaya kita mendapatkan keberkahan dari puasa yang kita jalankan selama ini, la'allakum tattaqun, maka jangan lupa kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sebagai khalifah, mengajak keluarga kita, anak, istri, bahkan tidak hanya keluarga kita juga punya kewajiban untuk mengajak orang lain sama seperti kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Apa perintahnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah perintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik dan mencegah yang mungkar. Kita punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak orang lain baik seperti kita. Maka itulah kita ini punya dua tanggung jawab besar sebagai hamba Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, tapi juga sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai wakil Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi untuk mengajak orang lain baik pula seperti kita. Itu yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengajak orang lain seperti kita. Kalau kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam egois, berpikir secara sendiri, wah saya sudah baik, Allah sudah berikan wahyu kepada saya sudah menjadi hamba Allah yang taat, ya sudah, urusan orang lain, urusan mereka sendiri. Tidak seperti itu. Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah. Maka itulah Allah juga perintahkan kita, seperti halnya Rasulullah perintahkan kepada kita untuk menyambung risalah kenabian, mengajak orang lain baik seperti kita. Maka masjid salah satunya pilar peradaban yang harus kita munculkan. Dari masjidlah umat akan bangkit. Disinilah tempat baginda Rasulullah SAW mengajarkan dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi untuk kemudian kenal dengan Allah, lalu berdakwah, ekspansi dimanapun, bahkan kemudian di negeri yang kita cintai ini karena hasil buah dari dakwah baginda Rasulullah SAW
dengan para sahabat dan diteruskan oleh orang-orang setelahnya. Andai kata mereka beliau berpikir, ya sudahlah, urusan nanti ya nanti, ya berhenti dakwah ini, Islam tidak berkembang di negeri kita yang kita cintai. Maka itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah proses kepemimpinan seorang muslim itu ditempah lewat masjid-masjid yang kita dirikan, masjid-masjid yang kita bangun. Disinilah muncul pemimpin-pemimpin peradaban. Karena sesungguhnya tidak ada tempat yang terbaik selain masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah membina para sahabatnya itu di masjid. Rasulullah memberikan tausiah, menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan wahyu lewat ketika Rasulullah kemudian di masjid saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Maka sesungguhnya harus ada di antara kita semua, para takmir masjid, kemudian pengurus masjid, jamaah, semuanya yang terus meningkat kafaah, kemampuan secara personal dan kemampuan untuk senantiasa berdakwah kepada umat sampai kemudian kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan inilah momentum yang paling tepat untuk kita men-scale up iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung Ramadan, apalagi ini adalah malam-malam 10 malam yang terakhir, saatnya kemudian kita berupaya memperbaiki diri kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kembali kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kita pelajari lagi Al-Quran yang selama ini mungkin sering dan sudah lama kita tinggalkan. Mungkin kita sebatas membaca ayat-ayat Al-Quran, tidak sampai kemudian kita benar-benar mengkaji, apalagi kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya lewat Al-Quran lah solusi semuanya ada dalam kehidupan kita. Apa yang tidak ada, semua ada dalam Al-Quran. Tidak kemudian kita ini mencari solusi di tempat yang lain dengan cara yang lain. Al-Quran sudah banyak dan sudah komplit menjelaskan semua apa yang akan kita inginkan. Dari hal yang terkecil sampai hal yang besar sekalipun, di Al-Quran sudah Allah jelaskan dengan detail. Itu yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita selaku umatnya harus kemudian berupaya setiap saat kita ini mentelaah, mentadaburi Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada jamaah kita, kepada teman kita, agar semua terserahkan dengan Al-Quran. Disinilah Ramadan, saat kemudian kita lebih dekat lagi dengan masjid, lebih dekat lagi dengan Al-Quran, agar selepas Ramadan itu kita menjadi orang-orang yang punya kontribusi yang sangat besar kepada umat ini. Umat ini amat sangat menanti kehadiran kita. Banyak orang-orang yang masih jauh dari Islam, banyak orang-orang yang masih belum kenal Al-Quran, banyak orang yang masih jauh dari masjid, banyak orang yang belum paham tentang syariat tuntunan Islam. Dari mulai hal yang paling kecil, keluarga, sampai kemudian dalam tataran negara pun, Islam ini belumlah menjadi sebuah nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kewajiban kita ini sesungguhnya tidak akan pernah selesai. Allah panggil kita, kewajiban dakwah ini tidak berhenti, harus terus diteruskan, diwariskan pada generasi kita, terutama kepada anak-anak kita. Maka itu para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisa Ramadan yang kita sudah masuki malam-malam ganjil atau 10 malam yang terakhir ini, mari kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah, lebih-lebih di malam hari, untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bersama Al-Quran, berdoa, bertaubat,
memperbaiki diri, merenungi atas semua apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan harapan kita ini kita mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.